itu bumbunya atau dada rendangnya itu. Mandi. Assalamualaikum sanak sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlinda Basri di kuliner Sumatera Barat. Ya, randang atau rendang merupakan kuliner Minang yang paling terkenal. Kalau kita pergi ke rumah makan Minang atau rumah makan Padang, menu rendang ini menu yang paling banyak dipesan oleh para pecinta masakan Minang. Nah, kalau kita pergi ke Sumatera Barat dan bingung mencari di mana randang paling lama rasanya, nah ini kita rekomendasikan 10 tempat makan randang terenak yang ada di Sumatera Barat. Nah, di mana saja tempatnya? Yuk simak terus videonya. Dagingnya Potongannya besar ya. Ya, rumah makan ini merupakan rekomendasi pertama kita kalau kita lagi ingin menikmati randang yang lama rasanya di Kota Bukit Tinggi. Ya, inilah dia rumah makan Selamat Bukit Tinggi. Nah, siapa yang tidak kenal dengan rumah makan legendaris yang satu ini, yang terkenal dengan menu rendangnya yang selalu jadi best sellernya di sini. Nah, kalau kita lihat tipe rendang di sini, tipe rendang urang dare ya, di mana bumbu atau dedak rendangnya terlihat halus dan juga berminyak. Nah, potongan dagingnya yang besar-besar dan juga rasanya yang gurih dengan sensasi manis sedikit. Nah, membuat rendang ini menjadi incaran bagi para penggemar rendang di Sumatera Barat. Nah, karena larisnya rendang ini kita mesti datang pagi-pagi ya, jam 9 ready-nya, dan dalam hitungan jam saja rendang ini sudah sold out. dagingnya Potongannya besar ya. Nah, itu dadanya itu. Wow, kita coba rendangnya. Masih panas. Iya, karena baru saja masak gitu, langsung dibawa ke sini. Coba dari ya. dapurnya. Coba ya. Ya, karena kelezatannya, rendang Selamat Bukit Tinggi ini tidak hanya menjadi idola warga Bukit Tinggi, tapi juga sering mendapat pesanan dari luar kota dan bahkan pernah dikirim sampai ke mancanegara. Dia akan mengering, menghitam. Iya. Nah, siapa yang tidak kenal dengan randang yang viral di Kota Padang ini? Ya, inilah dia randang Rajo-Rajo. Nah, kalau kita ke rumah makan ini sebelum jam 12 siang, kita akan melihat atraksi memasak langsung di depan rumah makan ini ya. Di sini tersedia beberapa tungku-tungku besar dengan kuali besar yang selalu memasak randang setiap harinya. Jadi, selain melihat cara memasak randang, kita juga menikmati randang Rajo-Rajo ini panas-panas. Nah, tipe randang Rajo-Rajo ini seperti rendang orang pesisir ya, di mana dedak atau bumbunya terlihat lebih kasar dan dagingnya terasa lebih padat, tapi nikmat rasanya. Nah, sebentar lagi dia akan mengering, menghitam. 2 jam lagi baru jadi rendang. Ini kita ambil rendangnya. Ya, itulah dia. Kelihatan bumbunya merah sampai ke dagingnya itu ya. Masuk ke dalam-dalam. Wow. Ya, paling nikmat makan randang Rajo-Rajo ini ditambah dengan aneka sambal buruk-buruknya dan juga sayur anyangnya yang lama rasanya onde mande. Sayur, mantap deh. Ya, yang ingin menikmati randang Rajo-Rajo ini panas-panas, nah datang saja sekitar jam 11 sampai jam 12 siang ya, karena baru masak. Dan rendang Rajo-Rajo ini juga tersedia dan dijual secara online. Dan inilah rendang favorit warga Kota Padang ya, apalagi kalau bukan randang di rumah makan Selamat Kota Padang. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya ya, rendang Selamat Bukit Tinggi dan rendang Selamat Kota Padang ini apa sama atau berbeda? Nah, ini saya jelaskan ya. Rendang Selamat Bukit Tinggi dan Padang ini memiliki hubungan saudara ya, tapi dapur mereka masing-masing. Jadi mereka mempunyai cita rasa masing-masing. Nah, seperti halnya rendang Selamat di Bukit Tinggi, tipe rendang Selamat di sini rendang urang dare, di mana bumbunya terlihat halus dan juga berminyak. Nah, tapi rendang
rendang di sini memang best seller sekali. Karena setiap harinya mereka memasak puluhan sampai ratusan kilogram daging menjadi rendang karena sudah banyak yang memesan, apalagi yang ingin menikmati langsung makan rendang yang lama rasanya di Rumah Makan Selamat Kota Padang ini. Ya, rahasia dari kelezatan rendang Selamat ini terletak pada bumbu dan juga bahan yang dipakai, di mana bumbunya benar-benar asli bumbu rendang khas Minangkabau dan juga bahan-bahan pilihan seperti daging kualitas terbaik. Ini kuali besar ini namanya kancah kalau di sini ya. Kalau di Padang ini kancah. Jadi ini bisa menampung 80 kg dalam satu kancah ini. Wah, itu bumbunya atau dadak rendangnya itu. Onde mande. Iya. Wah, Panas ya? wow, ini baru masak langsung dibawa di sini dan langsung diserbu oleh para penggemarnya. Kita coba dulu bumbunya ini atau dadak rendangnya ini gimana rasanya? Ya. Aromanya. Bismillahirrahmanirrahim. Onde. Wah, sebelum kita coba dagingnya, kita coba dulu bumbunya ini atau dadak rendangnya ini. Gimana rasanya ini? Wah, ini panas ya, masih panas-panas karena memang baru masak. Bismillahirrahmanirrahim. Onde mande. Wah. Wah, dia bentuknya itu agak sedikit basah gitu ya. Nah, itu ciri khas dari rendang Selamat ini. Kita ambil dagingnya ini. Onde. Angkat aja udah. Kita guyur lagi sama bumbunya ini. Oh. Nah, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu rendang Selamat Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wow. Dagingnya empuk gitu. Ya, dagingnya empuk sekali gitu. Dan juga ada terasa pedasnya ya. Ciri khas rendang orang Minang ya, mesti terasa pedasnya. Wah, ini mantap. Wah, itu rendangnya. Dan sama bumbunya. Nah, itu. Oh iya. Oh. Lama banget rasanya. Ya, rendang di Rumah Makan Selamat ini ready-nya jam 10 pagi ya. Dan selain makan di tempat juga banyak yang memesan untuk dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Masak itu. Iya, masak jo kayu ya. Iya. Mandi. Ya, kali ini kita sengaja berkunjung ke Kota Batu Sangkar untuk berburu rendang yang satu ini. Walaupun lokasinya agak masuk ke dalam, tapi terbayarkan oleh raso rendangnya yang sabana lama. Ya, inilah rendang di Rumah Makan Pak Man, Kota Batu Sangkar. Aiko rendang daging. Iya. Wah, cantik warnanya lah. Masak itu. Iya, masak jo kayu ya. Iya. 5 jam. Itu apa tuh? Kacang. Kacang. Sabana sero. Ya, inilah dia Pak Man, pemilik sekaligus chef di rumah makan ini. Nah, pengalaman Pak Man yang bekerja puluhan tahun sebagai juru masak di salah satu rumah makan terkenal di Kota Bukit Tinggi, nah membuat beliau punya pengalaman yang banyak dalam memasak rendang ya. Nah, setelah beliau pensiun, beliau lalu membuka usaha sendiri dan ternyata sukses dengan masakan rendangnya yang sabana lama rasanya. Menggoda sekali gitu. Mandi. Wah. Mantap banget. Mantap ya. Wow. Dan dedaknya ini lembut gitu ya. Ditambah kacangnya. Wah, ini sampai meresap ke dalam dagingnya ini. Waduh. Lama rasanya. Wah, onde mantap. Ya, jadi jangan heran ya, banyak yang datang ke sini untuk berburu masakan rendang Pak Man yang sabana lama rasanya. Rendang payakumbuh.
Ya, berbicara tentang rendang di Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dengan kota yang satu ini. Ya, Kota Payakumbuh. Nah, Kota Payakumbuh juga dijuluki Kota Rendang karena di sini terdapat beraneka ragam rendang yang dijual. Nah, terutama rendang dagingnya ya. Kali ini kita singgah ke sebuah tempat makan rendang paling lama menurut kita di Kota Payakumbuh. Namanya Rendang Pak Limin di Rumah Makan Simpang 3. Kuah atau dedak rendangnya itu atau bumbu rendangnya itu enak sekali. Wow. Ya, rendang di Payakumbuh ini punya ciri khas tersendiri ya. Warnanya yang lebih kecoklatan dengan tekstur yang lebih kering dan dagingnya yang padat, tapi rasanya benar-benar gurih sabana lama. Wow. Ini juaranya ini di Rumah Makan Limin ini. Rendang Payakumbuh. Ya, rendang Payakumbuh Pak Limin di Rumah Makan Simpang 3 ini mengingatkan saya akan rendang seisuak yang sering dimasak oleh ibu-ibu di acara barale di Ranah Minang. Benar-benar klasik tampilannya, tapi rasanya sabana lama. Nah, yang ingin menikmati rendang Payakumbuh yang lama rasanya, datang saja ke Rendang Pak Limin di Rumah Makan Simpang 3. Ya, setelah dari Kota Payakumbuh kita lanjut lagi berburu rendang yang lama ke Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di sini ternyata tidak hanya terkenal dengan masakan olahan ikannya yang lama, tapi juga masakan rendangnya juga juara rasanya. Nah, kita menemukan sebuah rumah makan yang menyajikan masakan rendang yang sabana lama rasanya. Namanya Rumah Makan Kaki Bukit. Nah, di Rumah Makan Kaki Bukit ini menyajikan masakan rendang khas pesisir dengan warnanya yang lebih gelap, tapi dagingnya benar-benar empuk dan rasanya benar-benar gurih. Dimasak itu ya sampai warnanya jadi cantik begitu. Nah, itu rendang daging. Nah, coba dulu nih gimana. Nah, itu bumbunya. Kita coba dulu nih. Iya, rendang onde. Wah, bumbunya ini enak sekali ya. Jadi ada gurih, rasa gurihnya, terus ada pedasnya juga terasa gitu, terus ada manis-manisnya sedikit. Wah, ini benar-benar enak rendangnya. Apalagi dagingnya ini ya empuk gitu. Jadi bisa disuir aja gini, nggak keras daging rendangnya. Nah, bisa disuir pakai tangan aja. Wah, kita campur ke nasinya sama bumbu rendangnya, onde mande. Juara juga ternyata rendang orang Pasisia di Rumah Makan Kaki Bukit ini. Rendangnya kita rekomendasikan. Lama rasanya. Onde. Wah, benar-benar lezat rasanya rendang pesisir selatan ini ya. Apalagi kalau makannya dicampur dengan tumis daun pakis atau daun paku. Tambah lama bana rasanya. Onde mande mulus. Ya, rendang yang satu ini tidak akan kita lewatkan dari daftar rendang terenak di Sumatera Barat. Nah, inilah dia rendang di Rumah Makan Bunga Raya, Kota Solo. Nah, di Rumah Makan Bunga Raya ini tidak masak rendang setiap hari ya. Jadi mereka masak beberapa kali saja dalam seminggu. Dan kalau ada yang pesan, nah, jadi kalau kita mau makan rendang di sini kita mesti pesan dulu. Atau kalau lagi beruntung kita datang ke sini rendangnya lagi ready. Tapi walaupun begitu, rendangnya tetap diburu dan dicari karena rasanya yang sabana lama. Rendang ini khas sekali rendang Solo ya, pakai kacang merah. Nah, itu. Itu. Ambil kacangnya itu. Nah, itu kacang. Ada itu. Ya. Itu. Mana kacangnya itu? Coba dulu bumbunya ini. Bumbu rendangnya itu. Nah, onde mande. Mantap banget. Waduh. Wah, dagingnya full. Iya, dagingnya sampai dia itu keluar minyak, kece orang, keluar minyaknya itu. Onde mande mulus lama.
Nah, kalau makan rendang di sini paling nikmat dicampur dengan sambal lado mudonya yang juga juara rasanya. Nah, rasa rendangnya yang gurih dan ditambah lado mudonya yang pedas-pedas asam. Wah, ini merupakan perpaduan yang sangat pas makan rendang di rumah makan Bunga Raya Kota Solo ini. Rendangnya juara nih. Daging rendang. Ya, berbicara tentang rendang yang satu ini benar-benar istimewa ya. Kalau biasanya rendang di Sumatera Barat itu kombinasi antara rasa gurih dan sedikit pedas atau rasa gurih dan sedikit manis. Nah, rendang di rumah makan ini rasanya gurih dan benar-benar padeh. Wah, tapi bikin kita ketagihan. Ya, inilah rendang di rumah makan Pala Ato di Kabupaten Padang Pariaman. Coba dulu deh dagingnya. Oh, deh. Ya. Daging rendang, bumbunya gurih-gurih, Gurih. terus Ada pedasnya. pedasnya terasa. Nah, itu yang spesialnya. Kita jatuh cinta dengan rasa padehnya itu di rendangnya. Wah, ini rendang terpedas yang pernah kita coba. Wah, tapi enak, bikin lagi gitu. Oh, deh. Pakai nasi hangat gitu ya. Rendang identik dengan rasa manis gurih nih. Iya, Pedas, ya. ini identik dengan rasa pedas nih di Pala Ato. Makanya kita balik lagi karena kita penasaran dulu. Rendangnya ini pedasnya nendang gitu. Ya, bagi para penggemar rendang, apalagi rendang yang padeh atau pedas rasanya, nah wajib datang dan mencoba rendang yang satu ini. Datang saja ke rumah makan Pala Ato di Kabupaten Padang Pariaman. Itu namanya galeme atau lemak-lemaknya itu. Oh. Ya, bagi penggemar masakan olahan daging khas Minang, terutama rendangnya yang lama rasanya, nah Kota Padang Panjang wajib untuk Anda kunjungi ya, karena di sini terdapat banyak rumah makan yang menyajikan aneka ragam masakan olahan daging khas Minang, terutama rendangnya yang juara. Nah, ini merupakan salah satu rumah makan yang kami pilih untuk mewakilkan kelezatan rendang khas Padang Panjang ya, di rumah makan Singgalang, Kota Padang Panjang. Ini rendang di rumah makan Singgalang. Kita mau coba ini rendangnya. Ya, yang paling kami suka dari rendang di rumah makan Singgalang ini adalah rasa bumbu rendangnya yang benar-benar gurih serta dagingnya yang benar-benar segar, dan dagingnya di sini tidak hanya daging padat ya. Dagingnya dicampur dengan daging galeme atau lemaknya onde-mande menambah kelezatan rendang di sini. Warnanya tidak terlalu gelap ya. Nah, ini. Ya. Bumbu meresap ke daging. Iya, Dagingnya lembut. dagingnya empuk ya. Nah, dagingnya empuk. Ditambah ini galeme-galemenya. Ini enak sekali nih. Galeme itu. Itu namanya galeme atau lemak-lemaknya itu. Oh. Mantap banget. Onde, jadi nggak ingat untuk makan lauk yang lainnya kalau sudah makan rendang di rumah makan Singgalang ini ya. Cukup rendang, nasi putih hangat, dan sambal ladonya dicampur semua. Onde, sabana nikmat rasanya. Nah, rendangnya. Ya, rendang di rumah makan ini merupakan salah satu rendang yang paling banyak dicari oleh para penggemar rendang di Kota Padang ya, karena rasanya yang sabana lama. Nah, inilah dia rendang di rumah makan Talago Biru, Kota Padang. Kok yang betul-betul kurang ya? Ya, rendang yang dijual di rumah makan Talago Biru ini memang benar-benar khas Kota Padang ya. Nah, kalau dilihat dari warnanya agak sedikit lebih gelap dan sedikit berminyak. Nah, itu yang membuatnya seperti berkuah gitu ya. Itu adalah minyak dari santan kelapa yang dihasilkan dari proses memasak rendang. Nah, kalau dibilang atau ditanya rasanya, onde-mande sabana lama, kuahnya yang gurih, dagingnya yang empuk, menjadi idola warga Kota Padang. Nah, rendang ini biasanya ready-nya jam 10 ya, dan biasanya beberapa jam saja sudah sold out. Nah, ini rendangnya yang terkenal lama rasanya. Nah, Catatannya hitam. ya, dia lebih gelap, terus bukan tipe yang kering gitu ya. Nah, rendangnya. Udahlah. Memang juara ya. Jadi warnanya itu lebih gelap ya. Lebih gelap dan juga dia lebih basah gitu, bukan yang jenis kering. Tapi bumbunya itu kayaknya enak tuh. Enak banget. Dagingnya gimana, empuk?
Itu dagingnya. Iya, dagingnya juga pilihan kayaknya. Mande empuknya. Wah. Salah satu rantang yang terbaik. Iya, Pernah dicoba ya? di Padang ya. Jadi tetap empuk ya. Tetap empuk dagingnya. Wah. Ya, kalau lagi berkunjung ke Kota Padang dan ingin makan rendang yang lama rasanya, nggak usah bingung ya. Datang saja ke rumah makan Talago Biru. Tapi datangnya pagi ya, jam 10 pagi biar nggak kehabisan. Ya, sekian dulu ya 10 rekomendasi rendang yang paling lama di Sumatera Barat. Nah, semoga bermanfaat bagi pencinta rendang yang lagi berkunjung ke Sumatera Barat. Dan jangan lupa ya, sekali lagi di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.